Minggu 27 Maret 2022 merupakan minggu Prapaskah keempat. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
Rasaku keirian sudah biasa ditemukan dalam kehidupan harian. Kebersamaan pun tak luput dari fenomena keirian ini. Seseorang atau sekelompok orang iri terhadap orang atau kelompok lain. Aku pikir hubungan antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat pun diwarnai oleh keirian ini. Dikatakan oleh Lukas bahwa orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut terhadap sikap dan perilaku Yesus yang akrab dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Rasaku sikap orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak sekadar tidak suka, tetapi sungguh iri terhadap Yesus. Keirian muncul karena popularitas Yesus. Tentu pada saat itu aku pikir Yesus sudah dikenal dan disukai banyak orang. Ya, banyak orang mencari dan mengikuti Yesus. Tampaknya Lukas menceritakan bahwa keirian itu tidak mengena orang per orang. Keirian terhadap sikap dan perilaku Yesus menggerayangi satu kelompok, yakni orang Farisi dan ahli Taurat. Aku membayangkan mereka berpikir bahwa sikap dan perilaku Yesus seharusnya seperti mereka. Yesus seharusnya menjauhkan diri dari orang berdosa, terutama para pemungut cukai. Yesus seharusnya tidak menjadi bagian dari mereka. Perumpamaan Yesus tentang anak sulung dan anak bungsu menampilkan sikap dan perilaku Allah Bapa. Meski tidak eksplisit, anak sulung tentulah menggambarkan orang Farisi dan ahli Taurat, sementara anak bungsu menggambarkan orang-orang berdosa. Anak sulung yang senantiasa tinggal bersama Bapa, mentaati semua perintah Bapa, merasa memiliki keistimewaan di hadapan Bapa. Anak bungsu digambarkan sebagai pribadi yang meninggalkan Bapa dan hidup dalam foya-foya. Anak bungsu menggambarkan orang berdosa. Dikisahkan Lukas bahwa situasi negatif menimpa anak bungsu. Situasi negatif ini tidak disebabkan karena bencana kelaparan, tetapi terlebih harta milik anak bungsu sudah ludes. Dalam situasi negatif, anak bungsu ingat akan kemakmuran Bapa. Demi mempertahankan hidup dan kelimpahan hidupnya, anak bungsu berniat untuk kembali kepada Bapa. Ia berharap sungguh bahwa bapaknya akan menerimanya sekalipun tidak dianggap lagi sebagai anak. Menarik diperhatikan gerak perubahan anak bungsu dan sambutan Bapa. Anak bungsu sadar betul akan kesalahannya. Ia berniat untuk kembali kepada Bapa demi kelangsungan hidupnya. Tanggapan Bapa begitu luar biasa. Anak bungsu tetaplah anak Bapa. Ia adalah bagian dari hidup Bapa. Kasih sayang yang luar biasa mengesampingkan masa lalu anak bungsu yang telah menyalahgunakan harta yang diberikan. Bapa tidak hanya menerima kembali anak bungsu dan mengenakan pakaian yang bagus. Bapa mengadakan pesta untuk kepulangan anak bungsu. Tanggapan anak sulung menggambarkan reaksi orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka protes terhadap sikap dan tindakan Bapa terhadap adiknya. Seharusnya si anak sulung memperoleh perlakuan sangat istimewa. Mengapa anak bungsu yang telah menghambur-hamburkan harta justru yang diistimewakan? Dari perkataan Yesus aku berpikir seharusnya anak sulung seperti bapaknya menyambut adiknya dengan penuh sukacita. Orang Farisi dan ahli Taurat seharusnya tahu belas kasih Allah terhadap umatnya. Ia akan sangat berbahagia dan ada pesta di surga bagi dan oleh karena pertobatan. Harusnya mereka bersuka cita atas pertobatan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena mereka telah mati dan menjadi hidup kembali. Mereka telah hilang dan didapat kembali. Ada tantangan besar bagi umat beriman. Bersukacitakah tatkala ada saudara yang bertobat? Ataukah umat beriman akan bersungut-sungut seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Aku rasa umat beriman tidak akan menaruh hati pada orang Farisi dan ahli Taurat dalam kisah Lukas. Umat beriman tentulah akan bersukacita tatkala ada orang bertobat. Dia tentulah akan diterima dalam persekutuan umat beriman. Gambaran bapa yang sungguh bersukacita melihat anak bungsunya pulang menjadi gambaran umat beriman pula. Bapa tidak memperhatikan perbuatan jahat yang telah diperbuat anak bungsunya. Secara manusiawi, anak bungsu tentulah telah melukai hati bapa. Namun, bapa tidak memperhatikannya. Sukacita menghapus segala luka. Kasih sayang Bapa sungguh luar biasa. Paguyuban umat beriman yang dijiwai kasih sayang rasaku bukanlah utopis. Pergaulan yang intensif dalam komunikasi yang terbuka dan jujur tentu akan membuat saling mengenal satu sama lain dalam paguyuban. Tresno jalaran saka kulino. Warga paguyuban umat beriman karena terbiasa berkumpul bersama tentulah saling mengenal satu sama lain dan ada kasih sayang di antara mereka. Kerinduan untuk berjumpa dan berkumpul tentulah melekat. Paguyuban kasih umat beriman ini tentulah paguyuban pengampunan. Pengampunan menunjuk pada penerimaan kembali warga paguyuban yang telah menyakiti, menyalahi, dan menolak warga paguyuban. Penerimaan ini tentulah dipenuhi sukacita sebagaimana bapa terhadap anak bungsunya. Mereka yang telah pergi kini pulang kembali. Mereka yang telah mati kini hidup kembali. Semoga demikian. Amin.